为何跟着我？ Halo para sahabat Kito, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Beyond Time Gaze episode 22. Dan di episode kali ini, suasananya semakin menegangkan karena Suking akhirnya mencoba menembus tahap pembangunan pondasi. Sebelum lanjut, sedikit kilas balik. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Suking berhasil mendapatkan lampu kehidupan dan menyelamatkan kapten dari lorong kerangka binatang kuno. Bahkan, Tuan Ketujuh juga telah mengumumkan bahwa kompetisi 7 pupil darah resmi berakhir. Dan inilah dia, Beyond Time Gaze episode 22. Setelah perburuan dalam kompetisi 7 pupil darah selesai, Suking akhirnya kembali ke sekte. Namun, kondisi perahunya benar-benar hancur akibat pertarungan dahsyat melawan kekuatan dewa sebelumnya. Karena itu, Suking mendatangi Yangsan dan meminta pria itu memperbaiki perahunya. Saat melihat kondisi perahu tersebut, Yangsan langsung terkejut. Wajahnya berubah kesal dan marah besar. Bagaimana tidak, perahu itu adalah salah satu karya terbaik yang pernah ia buat, namun kini kondisinya nyaris tak berbentuk. Di tengah kemarahan Yangsan, tiba-tiba kapten datang menggunakan kursi mekanis miliknya. Karena tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya, kini ia bergantung pada kursi itu untuk beraktivitas. Tentu saja, kursi mekanis tersebut adalah hasil ciptaan Yangsan. Namun seperti biasa, kapten tetap saja jahil dan sangat mata duitan. Bukannya berterima kasih karena sudah diselamatkan, ia malah terus menagih hutang Suking tanpa henti. Suking yang terus ditagih mulai kesal, tanpa berkata apa-apa, ia diam-diam menekan pengendali kursi mekanis milik kapten. Seketika kursi itu melaju liar tanpa kendali. Kapten langsung panik, berteriak ketakutan, lalu terjungkal tak berdaya. Sementara Suking hanya pergi begitu saja dengan ekspresi tenang. Sebelum berpisah, Yangsan berjanji akan memperbaiki perahu milik Suking. Namun kali ini, prosesnya akan memakan waktu cukup lama. Bagi Suking, itu bukan masalah. Yang penting, perahunya bisa kembali seperti semula. Tak lama kemudian, Suking kembali ke kediamannya. Tujuannya jelas, ia ingin segera menerobos ke tahap pembangunan pondasi. Suking mulai mengumpulkan berbagai bahan dan persiapan yang diperlukan. Ia pergi ke sebuah toko untuk membeli jaring magis dan beberapa bahan kultivasi lainnya. Sesampainya di rumah, Suking memeriksa seluruh persiapannya dengan teliti. Namun setelah dicek kembali, ternyata masih ada beberapa bahan yang kurang. Karena itu, ia kembali pergi ke toko lain untuk melengkapi kebutuhannya. Namun di tempat itulah, ia bertemu dengan teman lamanya, King Peng. Mereka pun duduk bersama sambil makan dan mengobrol santai. Tetapi Suking merasa ada yang aneh. Pakaian King Peng terlihat lusuh dan sederhana. Padahal dulu, King Peng dikenal sebagai pemuda kaya dengan kehidupan mewah. Meski menyadari ada sesuatu yang terjadi, Suking memilih diam. Ia tidak ingin terlalu ikut campur urusan orang lain. Namun Suking tahu, King Peng sepertinya sedang berada dalam masa sulit. Karena itu, diam-diam Suking mentraktir semua makanan mereka. Saat perjalanan pulang menuju kediamannya, Suking merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Tatapannya langsung berubah tajam. Dalam sekejap, ia menyelinap ke dalam kegelapan lalu menangkap sosok misterius itu. Hampir saja Suking membunuhnya. Namun ternyata, orang itu adalah serigala kecil. Serigala kecil sebenarnya hanya ingin menyapa Suking. Setelah mengetahui itu, Suking pun melepaskannya lalu kembali berjalan pergi. Akan tetapi, serigala kecil terus mengikuti dari belakang. Suking akhirnya berhenti dan dengan dingin berkata bahwa dirinya tidak suka diikuti. Mendengar itu, serigala kecil langsung terdiam. Ia menundukkan kepala dengan ekspresi sedih. Namun Suking tetap pergi tanpa menoleh lagi. Kini Suking sadar, ia harus segera mencapai tahap pembangunan pondasi. Karena itu, ia mulai mencari tempat yang cocok untuk berkultivasi. Tempat tersebut tidak boleh memiliki energi spiritual yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Selain itu, tempat itu juga tidak boleh terlalu dekat dengan area terlarang. Selama berhari-hari, Suking terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, namun tak ada satupun yang menurutnya cocok. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah tempat bernama Makam Kuno. Saat pertama melihat tempat itu, Suking langsung merasa lokasi tersebut sangat sesuai dengan kebutuhannya. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan Lingzi untuk menggali area tersebut.
Bukan hanya Lingzi, monster tentakel hitam miliknya juga ikut membantu menggali hingga kedalaman yang sangat dalam. Dan di bawah sana, mereka menemukan sebuah ruangan kuno tersembunyi. Suking segera turun memasuki ruangan itu. Setelah memastikan situasi aman, ia memerintahkan Lingzi dan monster tentakel hitam masuk ke dalam lampu roh. Suking tidak ingin ada gangguan sedikit pun. Ia segera memasang berbagai perlindungan. Rune-rune mulai muncul di permukaan tanah. Lalu ia mengeluarkan bendera pembatas untuk memperkuat pertahanan. Setelah semuanya dirasa cukup aman, Suking akhirnya mulai berkultivasi. Ia mengeluarkan pil pembentukan pondasi, kemudian mengeluarkan lampu kehidupan. Tanpa ragu, Suking mulai menyerap kekuatan pil tersebut. Kesadaran Suking perlahan memasuki lautan spiritualnya. Energi spiritual mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan titik-titik energi di dalam tubuhnya mulai terbuka satu demi satu. Tubuh Suking diselimuti cahaya kuning keemasan yang semakin terang. Di lautan kesadarannya, Suking terbang melintasi samudra spiritual yang luas tanpa batas. Di kejauhan, muncul beberapa cahaya yang menyembur ke langit. Suking terus menyelam semakin dalam, semakin jauh, hingga hampir mencapai batas kemampuannya sendiri. Namun di dunia nyata, sebuah cahaya hijau perlahan mendekati tubuh Suking. Ekspresinya berubah. Ia menyadari ada celah pada pembatas yang telah ia buat. Makhluk-makhluk aneh mulai berdatangan dari kegelapan. Jika Suking gagal menahan mereka, maka seluruh proses terobosannya akan hancur. Tubuh Suking mulai diselimuti cahaya merah. Retakan muncul pada pembatas. Sedikit demi sedikit, pertahanannya mulai runtuh. Dan akhirnya, pembatas itu hancur. Makhluk-makhluk menyeramkan langsung menyerbu Suking dan menumpuk di atas tubuhnya hingga sosoknya tak lagi terlihat. Tekanan dan pengaruh mental dari makhluk-makhluk itu sangat mengerikan. Bahkan pikiran Suking mulai terseret ke masa lalu. Di sana, ia melihat ayah, ibu, dan saudara-saudaranya yang telah lama meninggal. Seketika suasana menjadi sunyi. Namun justru pada saat itulah tekad Suking bangkit. Ia menolak menyerah. Ia tidak ingin mati di tempat itu. Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Boom! Ledakan dahsyat menghancurkan seluruh makhluk yang menyerangnya. Dan pada momen itu, Suking akhirnya berhasil memahami Dharma. Namun itu belum selesai. Tahap berikutnya adalah membuka celah ajaib untuk membangun pondasi spiritualnya. Karena memiliki paus naga terlarang, kekuatan Suking bahkan bisa dianggap setara dengan dua lautan spiritual. Ia yakin ia mampu membuka Dharma kedua. Dengan suara menggelegar, Suking berteriak, "Buka!" Seketika rune-rune rumit bermunculan di sekeliling tubuhnya. Energi kosmik berputar hebat membentuk pusaran besar. Ledakan kekuatan dahsyat langsung mengguncang area makam kuno. Di dalam lampu roh, Lingzi sampai terbangun karena terkejut. Ia membelalak tak percaya melihat apa yang sedang terjadi. Dan kemudian, sebuah pohon besar muncul perlahan. Pohon itu diselimuti cahaya kuning keemasan yang luar biasa megah. Di atas bunga yang sedang mekar, Suking berdiri dengan tenang. Akhirnya, ia berhasil mencapai tahap pembangunan pondasi dasar. Setelah selesai menerobos, Suking meninggalkan tempat itu. Ia terbang di langit dengan bayangan paus naga mengikuti di belakangnya. Aura Suking kini benar-benar berbeda. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di tempat lain, tampak seorang pemuda sedang memamerkan kekuatannya di depan rekan-rekannya. Tak lama kemudian, Suking tiba di tempat itu. Namun ia tampak cuek dan sama sekali tidak tertarik. Bahkan ketika pemuda itu meminta pendapat tentang kekuatannya, Suking hanya diam sambil menatap tajam. Setelah itu, ia terus berjalan menuju puncak gunung. Saat mengetahui tujuan Suking, pemuda tadi langsung mundur sambil berkata bahwa siapapun yang mencoba naik ke puncak akan dihancurkan oleh formasi di anak tangga gunung. Nada suaranya penuh ejekan. Namun Suking tidak peduli, ia terus melangkah maju. Hingga akhirnya ia menginjak anak tangga pertama. Hus! Hembusan angin besar dan tekanan kuat langsung menyelimuti area tersebut. Namun Suking tetap tenang. Ia terus melangkah perlahan namun pasti. Dan tiba-tiba, lonceng di puncak gunung berbunyi nyaring. Dang! Semua orang di Sekte Tujuh Pupil Darah langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa yang berhasil mencapai tahap pembangunan pondasi? Rasa penasaran langsung menyelimuti seluruh sekte.
Suking terus mendaki. Di sepanjang perjalanan, bayangan masa lalu dan orang-orang yang pernah bersamanya muncul satu persatu. Namun dengan tekad yang kuat, ia menolak terpengaruh. Dan akhirnya, Suking berhasil mencapai puncak gunung. Di sana, seseorang telah menunggunya. Orang itu mempersilahkan Suking masuk karena tuan ketiga sudah menantinya. Sebuah gerbang raksasa perlahan terbuka. Suking berjalan masuk dengan tenang. Namun baru beberapa langkah, ia berhenti. Suking menoleh ke belakang seolah masih tak percaya dengan pencapaiannya saat ini. Lalu ia kembali melangkah maju. Dan perlahan, gerbang besar itu tertutup. Dan berakhirlah sudah cerita untuk episode kali ini. Tentunya perjalanan Suking masih akan terus berlanjut di episode berikutnya yang lebih seru, lebih menegangkan, dan penuh misteri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kultivator.